Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam acara taklim yang kita harapkan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan kepada kita. Para pemirsa yang berbahagia, surat Al-Falaq yang diturunkan oleh Allah di Makkah dan disebut surat Makkiyah. Kemudian surat tersebut juga sering disebut dengan Al-Mu'awwidhatain, yaitu dua surat yang mengandung makna perlindungan, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu pertama surat Al-Falaq, yang kedua surat An-Nas. Dan kedua surat ini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar selalu kita rutinkan untuk dibaca, baik pada saat kita melakukan doa wirid pagi hari ataupun pada sore hari. Begitu pula kita dianjurkan untuk membaca pada saat kita setelah melakukan sholat. Misalnya sholat wajib, kemudian kita membaca doa-doa yang lain, dan di antara rangkaian doa yang kita baca, jangan sampai terlupakan di antaranya surat Al-Falaq selain surat An-Nas tadi. Begitu pula surat ini hendaknya kita baca pada saat kita mau tidur, bahkan Rasulullah pernah menganjurkan setelah bangun tidur. Mengapa begitu pentingnya surat ini untuk kita selalu baca, bahkan kita jadikan sebagai wirid harian? Karena memang di dalam surat Al-Falaq ini mengandung perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, lebih jelas insya Allah kita akan melihat pembahasan tentang asbab nuzul dan uraian ayat demi ayat. Para pemirsa yang berbahagia, ayat atau surat Al-Falaq ini kalau kita perhatikan di dalam beberapa tafsir, termasuk di antaranya yang sempat saya baca dalam tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, bahwa asbab nuzul surat Al-Falaq ini ada dua. Yang pertama, bahwa surat Al-Falaq ini diturunkan di Madinah, yaitu kisahnya tentang Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin al-A'sam. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang menyisir rambut, kemudian ada potongan-potongan rambut yang sempat jatuh, kemudian potongan rambut itulah diambil oleh seorang munafik Yahudi yang bernama Lubaid bin al-A'sam tadi, diikatkan dalam satu ikatan dan disimpan di dalam sumur Darwan
sehingga menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit yang dalam beberapa hari, dan akhirnya malaikat datang dengan meruqyahnya membacakan surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, sampai terakhir, kemudian Rasulullah sembuh. Itu yang pertama, sehingga landasan ini bahwa surat Al-Falaq disebut dengan surat Madaniyah, yaitu diturunkan di Madinah. Nah, kemudian landasan yang kedua bahwa surat ini diturunkan di Mekah atau yang disebut dengan Makkiyah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk menjaga ain atau pandangan mata, baik pengaruh dari jin maupun pengaruh dari manusia. Sehingga ketika Rasulullah mendapatkan ain dari pengaruh manusia maupun jin tadi, menyebabkan Rasulullah pikirannya tidak normal. Bahkan beliau sempat mendatangi, seolah-olah mendatangi istrinya, dari satu istri ke istri yang lain. Padahal ketika beliau sampaikan kepada istrinya Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, saya sudah mendatangi istri Siti Aisyah terkaget bahwa ternyata Rasulullah tidak melakukan hal itu. Nah, rupanya hal ini terjadi disebabkan karena ain. Karena itulah dari situ Rasulullah mendapatkan wahyu turunnya surat Al-Falaq, dan membaca surat Al-Falaq ini dengan lengkap, akhirnya Rasulullah sembuh kembali seperti semula. Nah, karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada kita orang yang beriman agar selalu membiasakan setiap hari, termasuk kita melakukan wirid pada pagi hari ataupun pada sore hari, atau mungkin juga pada waktu menjelang kita tidur atau bahkan bangun tidur. Terlebih lagi yang mungkin sangat utama dan sangat penting kita lakukan pada saat kita selesai melakukan ibadah sholat. Di antara rangkaian doa-doa yang kita baca, jangan sampai lupa kita menyisipkan surat Al-Falaq, yang tentu ini sangat penting dalam rangka menjaga dan mengantisipasi agar kita senantiasa berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, surat Al-Falaq ini kalau kita perhatikan terdiri dari 5 ayat sebagaimana yang sudah saya bacakan di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang maknanya wallahu a'lam bimuradi, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang telah menciptakan. Kemudian ayat berikutnya Allah menjelaskan, yaitu min syarri ma khalaq, agar kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk kejahatan apa yang Allah telah ciptakan, yaitu makhluk-makhluk Allah yang telah ciptakan. Kemudian yang berikutnya wa min syarri ghasikin idza waqab, kita juga agar berlindung kepada Allah dari segala kegelapan dan gelap gulita di malam hari. Dan yang keempat atau yang berikutnya, kita juga agar berlindung kepada Allah wa min syarrin naffatsati fil uqad, kita berlindung kepada Allah dari pengaruh wanita-wanita yang menghembuskan sihirnya kepada buhul-buhul ataupun ikatan-ikatan. Dan yang terakhir Allah jelaskan wa min syarri hasidin idza hasad, kita diperintahkan agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat dengki dan pendengki. Keempat hal ini
di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita selalu berusaha untuk memohon perlindungan kepadanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa dalam segalanya, termasuk dapat melindungi makhluknya, melindungi hambanya, manakala kita memohon perlindungan kepadanya. Apakah kita mohon perlindungan terhadap makhluk-makhluk yang jahat, terutama yang selalu ada di malam hari? Mungkin makhluk dalam bentuk makhluk wujud manusia, atau mungkin juga makhluk-makhluk Allah yang lain, apakah binatang melata atau makhluk berupa jin yang tentu tidak terlihat oleh mata kepala kita. Dan itu semuanya kita harus senantiasa berlindung kepada Allah. Begitu pula yang juga harus senantiasa kita mohon perlindungan kepada Allah dari pengaruh sihir, di mana sihir ini seperti yang Allah katakan selalu dilakukan oleh orang-orang yang punya niat jahat, dan di situ disebutkan yaitu para wanita yang selalu meniupkan ikatan-ikatan ketika akan menyihir seseorang. Dan karena itu pula kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita juga harus berupaya untuk berlindung agar kita terhindar dari penyakit hati, yaitu sifat hasud, iri hati atau dengki kepada siapapun yang ada pada diri kita. Karena memang ini termasuk di antara sifat yang sangat-sangat berbahaya. Mungkin untuk lebih jelas terkait dengan sifat yang terakhir, yaitu sifat iri hati atau dengki, apa bahayanya dan bagaimana efek terhadap kita orang yang beriman manakala kita melakukan sifat ini, maka ini sungguh sangat mengerikan terjadi pada diri kita sebagai manusia. Karena itu kita harus berupaya untuk mengantisipasinya, dan tentu lebih jelas lagi insya Allah saya akan sampaikan pada pembahasan berikutnya. Hasud sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat surat Al-Falaq tadi, yaitu yang bermakna iri hati atau dengki ya terhadap orang lain. Kenapa seseorang sampai teganya iri hati atau dengki terhadap orang lain? Ini tentu saja seperti yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, merupakan salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Mengapa? Karena ketika seseorang mengalami sifat hasud ataupun iri hati terhadap orang lain, maka dia akan selalu merasa tidak suka melihat orang lain memiliki kelebihan. Apakah orang lain mendapatkan rezeki berupa nilai uang, baru bangun rumah, atau punya kendaraan, atau apapun bentuknya yang bersifat duniawi, ya, sehingga ketika kita melihat, kita merasa tidak suka. Dan ini kata Rasulullah, salah satu di antara penyebabnya, kata Rasulullah, ini disebabkan karena selalu ada emosi ataupun ada kemarahan pada diri kita. Karena apa? Karena hasud merupakan buah dari kemarahan. Jadi kemarahan itu harus senantiasa kita jaga, terlebih lagi pada saat kita sedang berpuasa, di mana kita harus senantiasa menjaga emosi sebagai bentuk kita menjaga ibadah puasa kita. Nah, karena itu dengan menjaga kemarahan, maka insya Allah sifat hasud ini akan terkendali, tidak terjadi pada diri kita. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, apa efek dari sifat hasud manakala ini terjadi pada diri kita? Manakala ini ada pada diri kita, naudzubillah min dzalik. Rasulullah SAW dalam salah satu hadis
yang mungkin kita sering mendengarnya, pernah bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sifat hasud yaitu akan memakan segala bentuk amal kebaikan, akan melenyapkan segala bentuk amal kebaikan seperti api memakan kayu bakar yang kering, sehingga sekejap saja akan lenyap, tidak ada yang tersisa. Nah, karena itulah pemirsa sekalian yang berbahagia, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin harus berupaya bagaimana agar kita menjaga sifat hasud ataupun iri hati terhadap orang lain dimanapun kapanpun. Terlebih lagi di saat kita sedang berpuasa. Karena bukan hanya sekedar bahwa ini adalah penyakit hati, bahkan bisa jadi akan membatalkan ibadah puasa kita. Karena itu seluruh amal ibadah kita, amal soleh kita, amal perbuatan kita, seperti dikatakan oleh Rasulullah tadi, itu semuanya akan lenyap. Tidak akan ada yang tersisa. Bagaikan kayu bakar yang kering, dibakar sehingga lenyap sekejap, tidak ada yang tersisa hanyalah debu saja. Karena itulah kita harus berupaya semaksimal mungkin menjaga jangan sampai sifat iri hati ataupun dengki atau hasud ini ada pada diri kita. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini para pemirsa ataupun diri saya pribadi berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga sifat hasud ataupun iri hati yang ada pada diri kita. Karena ini sangat berbahaya. Bukan hanya bahaya pada diri kita, bahkan bahaya pada orang lain, terutama orang yang tidak kita sukai ketika diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, mungkin itu saja poin-poin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan tentu bermanfaat, wabil khusus buat diri saya dan buat kita semuanya. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tafsir surat Al-Falaq, dan karena itu kesimpulan dari surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, yang pertama agar kita senantiasa memohon perlindungan kepadanya, memohon perlindungan dari segala makhluk-makhluk Allah yang jahat, baik makhluk jin yang tidak terlihat maupun binatang melata yang lain, bahkan termasuk juga makhluk manusia. Dan dengan selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus berupaya untuk selalu membacanya pada waktu pagi hari, sore hari, setelah sholat, mau tidur, bahkan bangun tidur, atau bahkan dalam situasi kondisi apapun. Kemudian yang kedua, dari kesimpulan surat Al-Falaq ini, yaitu kita harus menjaga sifat hasud ataupun iri hati. Karena sifat ini termasuk salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Penyakit jiwa yang sangat mempengaruhi amal-amal ibadah kita yang lainnya. Bahkan seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah, sifat ini merupakan salah satu sifat yang sangat berbahaya sehingga bisa melenyapkan seluruh amal ibadah kita, amal-amal soleh kita, disebabkan karena iri hati ataupun dengki terhadap orang lain yang Allah berikan kelebihan. Karena itulah para pemirsa yang berbahagia, kita harus senantiasa berusaha untuk menjaga dan membersihkan hati kita dengan memperbanyak zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca kalimat thayyibah, membaca doa, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak wirid-wirid yang lain, karena dengan demikian
insya Allah kita yakin Allah akan senantiasa menjaga dan melindungi diri kita, termasuk salah satu di antaranya menjaga penyakit hati yang sangat berbahaya, itu sifat iri hati atau hasud. Para pemirsa yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat difahami dan tentu bermanfaat buat diri saya terutama dan buat kita semuanya. Demikian, billahi taufiq hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.